البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Apa definisi hizbiyah? Rizki, yaitu berkelompok untuk menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, sengaja berkelompok atau berkumpul untuk menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah dan membangun di atasnya al-wala wal bara', membangun di atasnya loyal dan benci. Itulah hizbiyah. Karena dari kata-kata hizb, yaitu kelompok atau partai. Dan kita sampai kepada aqwalul a'immah, perkataan-perkataan para a'immah tentang tahdzir. Apa itu tahdzir? Apa itu? Peringatan, ahsantan. Peringatan dari fitnah hizbiyah. Jadi kita sudah diperingatkan oleh para ulama untuk menjauh hizbiyah. Jangan sampai kita membuat gerakan yang di situ kita sengaja untuk melawan, untuk menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu merupakan hizbiyah. Dan sudah kita lewati kalam dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Dan sekarang kita sampai yang keempat, yaitu dari kalam Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Qala al-muallif hafizahullah ar-rabi' wa su'ila Syekh Al-Albani rahimahullah su'alan nassuhu ma hukmu ad-dukhuli fi hizb at-tajammu' al-Yamani lil Islah. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah ditanya suatu pertanyaan, bunyinya, apa hukum masuk di dalam partai Tajammu' al-Yamani, partai di Yaman sana, lil Islah, partai yang dibuat dengan nama untuk membenahi. Jadi namanya adalah Partai Al-Yamani lil Islah.
Jadi apa hukum masuk ke dalam partai tersebut? Pertanyaan ini ditanyakan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Fa'ajaba Syekh, innal ahzaba fi biladil islami haqqan la tajuz. Lianna Allah yaqulu fa inna hizballahi humul ghalibun. Falaysa hunaka illa hizbun wahidun. Dijawab oleh beliau rahimahullah, sesungguhnya partai-partai di negeri Islam secara hakikatnya adalah tidak boleh. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya hizbnya Allah, golongannya Allah adalah mereka-merekalah yang selamat, merekalah yang menang. Maka di sana tidak ada kecuali satu golongan, yaitu golongannya Allah. Jadi enggak boleh seorang membuat golongan sendiri yang tidak sesuai dengan golongannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sesuai dengan kelompok yang disuruh untuk diikuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya kelompoknya Allah lah yang menang. Enggak ada kelompok yang lain. Cuma satu kelompoknya Allah itu. Yaitu siapa? Orang-orang yang sesuai dengan jalannya Allah, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti jejak salaful ummah. Inilah hizbullah. Jadi siapakah hizbullah? Siapakah golongannya Allah? Siapakah kelompoknya Allah? Yaitu orang yang sesuai dengan perintah Allah, yang sesuai dengan jalannya Allah, yang sesuai dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hizbullah. Enggak mungkin hizbullah itu adalah dari orang yang menyelisihi agama Allah, dari orang yang memusuhi agama Allah. Ini enggak mungkin. Paham? Jadi hizbullah enggak mungkin dari orang-orang yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, hizb-hizb yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Enggak mungkin hizbullah. Partai-partai politik enggak mungkin hizbullah, karena mereka menyelisih perintah Allah, menyelisih larangan Allah. Organisasi-organisasi yang tidak dibangun bersama dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka juga bukan hizbullah. Oleh karena itu hizbullah cuma satu, yaitu orang-orang yang meniti jalannya Allah Subhanahu wa taala, yang tergambarkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang para pengikut salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Falaisa hunaka illa hizbun wahidun. Di sana tidak ada kecuali hizb yang satu. Maka enggak boleh bikin hizb baru. Enggak boleh bikin kelompok baru, enggak boleh masuk kepada kelompok yang baru, kepada kelompok yang lain selain kelompoknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu hizbullah apakah ada namanya? Partai apa gitu? Tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah membuat partai, juga enggak pernah membuat organisasi, tidak ada. Yang ada beliau hanya mencontohkan dan memberikan suri tauladan di dalam berakidah, di dalam bermanhaj, di dalam berdakwah, di dalam bermuamalah dan yang lain. Tidak pernah membentuk suatu organisasi, tidak pernah membuat suatu partai, enggak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hizbullah ini enggak ada namanya. Hizbullah ini tidak ada kemudian benderanya. Hizbullah enggak punya lambang. Hizbullah juga enggak punya ketua terpilih, enggak ada. Jadi tidak boleh membuat atau mengikuti hizb yang lain selain hizbunya Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana hizbullah? Yaitu di mana saja asal seorang itu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia adalah hizbullah, dia masuk dalam hizbullah. Wa tastati'u an tafhama min kalimatis sabiqah haula ad-da'wah salafiyah. Dan kau juga bisa memahami dari ucapanku yang sebelum ini tentang dakwah salafiyah. Walimada nahnu naqulu al-kitab was sunnah wa manhajus salaf al-wahid as-salafus salih.
Dan kenapa kok kita mengatakan hendaknya seorang itu berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah dan manhajnya salafus soleh? Kenapa cuma manhaj yang satu? Ini semua adalah hatta yakunal muslimuna hizban wahidan. Semua ini agar kaum muslimin berada dalam kelompok yang satu, tidak berpecah-pecah dengan partai masing-masing, dengan organisasi masing-masing, dengan sekte masing-masing, dengan suku masing-masing. Hendaknya kaum muslimin bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah sehingga mereka menjadi kelompok yang satu, ala manhajin wahidin atau di atas manhaj yang satu. Walidzalika fala hizbiyyata fil Islam. Ini ucapan Al-Imam Al-Albani rahimahullah yang harus digaris atasi, walidzalika fala hizbiyyata fil Islam. Oleh karena itu enggak ada hizbiyah di dalam Islam. Oleh karena itu hizbiyah adalah muhdatsah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalam ajaran Islam, bukan merupakan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hizbiyah dikatakan para ulama adalah muhdatsah, bid'ah. Wa bi khassah wa rabbul anami yaqulu fil Qur'an wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka dan mereka bercerai-berai masing-masing dari kelompok, membanggakan kelompoknya. Maka tidak boleh seorang mengkelompokkan diri kepada selain Al-Quran dan As-Sunnah, masuk, mendaftar, baiat, menjadi anggota, memiliki kartu anggota kelompok lain yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hendaknya ia menjadi seorang muslim yang khalis, yang murni, tidak tercampur organisasi manapun, tidak tercampur kelompok manapun, murni mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ibarat air, ia bagaikan air yang masih jernih, yang belum tercampur oleh campuran-campuran yang lain. Jadi apabila dikatakan minuman macamnya banyak, ada kopi, ada teh, ada susu, ada semuanya, maka salaf ini termasuk minuman yang masih bersih, yang masih murni, tapi termasuk dalam kelompok minuman. Ya masih ada kelompoknya, masih ada namanya kelompok, masih dikategorikan minuman, kelompok minuman yang masih terkategorikan minuman yang masih jernih. Tapi dia bukan termasuk bagian dari minuman-minuman yang sudah tercampur dengan selain zatnya. Demikian juga salaf adalah kelompok yang masih sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, masih murni, belum tercampur dengan kelompok-kelompok yang lain, belum ternisbahkan kepada kelompok-kelompok yang lain, kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita sebagaimana orang-orang musyrik yang mereka itu memecah belah agama mereka, menjadi bercerai-berai, masing-masing dari kelompoknya membanggakan apa yang ia miliki. Apakah maknanya ayat ini kemudian kita harus bersatu dengan siapa saja? Tidak ada. Justru kita harus menegakkan dan mempertahankan kemurnian agama ini.
Adapun orang-orang yang tidak sesuai dengan kita, ya urusannya. Mereka lah yang memecah belah dan memisah dari agama Allah Subhanahu wa taala yang benar. Jadi ayat ini sama sekali tidak ada kemudian karena Allah melarang untuk bercerai-berai, hendaknya kita terus bersatu dengan siapa saja. Bersatu ini tidak benar. Bahkan kita harus mempertahankan kemurnian agama Islam sesuai dengan ad-dalil Al-Quran dan As-Sunnah beserta pemahaman salaful ummah. Adapun mereka yang bercerai-berai, ada mereka yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu mereka yang salah. Bukan salah kita yang dikatakan memecah belah. Mereka lah yang memecah dan memisah dari dalil. Mereka lah yang memisah dari dalil. Jadi ayat ini bukan kemudian menganjurkan untuk bersatu di atas apapun juga, karena nggak mungkin bisa. Percuma walaupun disatukan nggak mungkin bersatu. Bagaimana air dengan minyak dicampur nggak mungkin bisa. Jadi ayat ini menganjurkan untuk seorang itu i'tisam, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan itu ia telah mengusahakan dan mempertahankan persatuan yang telah tercabik-cabik. Bukan dia yang mencabik-cabiknya, tapi dialah yang mempertahankan kemurnian agama Islam yang telah tercabik-cabik. Jadi kata Syekh Al-Albani nggak boleh masuk atau mengikuti kelompok ini di negeri Yaman sana dulu ini. Wa ana sahihun lastu yamanian, dan saya secara jujur saya bukan orang Yaman. Beliau orang mana? Syekh Al-Albani? Albania itu mana? Spanyol. Sekarang namanya Boy Albania. Spanyol. Albania. Albania itu mana? Kok jika aku pernah kerungu Albania. Sing konflik dhisik apa? Jadi saya bukan orang Yamani. Dan juga walajitul Yaman, saya juga belum pernah ke Yaman. Walakin ana a'rifu anna maradul ummah al-islamiyah fi kulli biladil Islam huwa wahid. Tapi walaupun saya belum pernah ke Yaman, saya juga bukan orang Yaman, tapi saya tahu penyakitnya umat Islam di seluruh negeri, di seluruh belahan bumi, seluruhnya sama, satu. Ini faedah yang sering digembar-gemborkan oleh beliau bahwasanya penyakit umat Islam cuma satu. Wa huwa bu'duhum kama sami'ta anifan min jihati min haitsul uslub al-ilmi kaifa ya'rifuna al-khata' min as-shawab. Yaitu jauhnya mereka dari ilmu, sebagaimana yang kau dengarkan sebelum ini, dari sisi uslub, dari sisi pengambilan ilmu, bagaimana mereka mengenal kesalahan dari kebenaran. Mereka tidak mengambil ilmu agama dengan benar, mereka tidak mendalami ilmu agama dengan benar. Inilah penyakit, inilah kunci dan titik lemahnya kaum muslimin di negeri mana saja. Kunci kelemahan kaum muslimin di negeri mana saja adalah jauhnya mereka dari ilmu yang benar, ilmu agama yang benar. Sehingga dengan ilmu yang benar tadi mereka bisa membedakan mana salah, mana benar. Kaifa ya'rifuna al-aqidata as-sahihata min al-aqidatil batilah. Mereka juga jauh dari ilmu yang dengan ilmu tersebut mereka bisa mengenal mana akidah yang sahihah, mana akidah yang batilah. Inilah kunci lemahnya kaum muslimin di negeri mana saja. Enggak negeri Yaman, enggak negeri Indonesia, enggak negeri Jazair, enggak negeri mana saja. Kuncinya cuma satu, yaitu jauhnya mereka dari ilmu agama yang benar. Huwa ala manhajis salafis salih wa huwa ba'iduna anha wa hum ba'iduna anha. Yaitu ilmu yang di atas, yang dibangun di atas manhaj salafus salih, sementara mereka jauh darinya. Ini kuncinya, kata Syekh Al-Albani. Kunci rusaknya umat cuma satu, yaitu mereka jauh dari ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat di negeri mana saja.
Kita lihat di negeri mana saja, pasti mayoritas masyarakatnya mempelajari ilmu dunia, sibuk dengan ilmu dunia. Kalaupun sedikit dari mereka sibuk dengan ilmu agama, itu ilmu yang menyesatkan. Ini mirisnya. Sudah yang sibuk dengan ilmu agama sudah sedikit, sing sedikit mau ternyata apa? Sibuk ilmu agama dengan agama yang keliru, agama sufiyah, agamanya Mu'tazilah, Asy'ariyah. Di sekolahan-sekolahan mereka diajarkan akidah yang menyimpang. Jadi ini miris. Sekolahan-sekolahan yang ada baik di negeri kita ini maupun di negeri-negeri yang lain, illa masya Allah, kebanyakan mayoritas dari masyarakatnya adalah mempelajari ilmu dunia. Sedikit dari mereka mempelajari atau sibuk dengan ilmu agama. Dan lebih miris lagi, yang sibuk dengan ilmu agama ini sibuknya dengan ilmu agama yang menyimpang, mendalami akidah Asy'ariyah. Sebagaimana kita saksikan buku-buku kurikulum sekolahan yang sudah materi agamanya sudah sedikit, dalam kesedikitan tadi ternyata masih salah. Kurang piye maneh? Wis saiki pelajaran agamane saiki cuma mungkin 30, ada 30%. Ada apa tidak? Tidak ada 30% ilmu agama dari ilmu yang ada di pendidikan-pendidikan umum. Kalaupun ada, itu pun yang sedikit sudah bukan agama yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ini mirisnya. Maka inilah sebab lemahnya umat. Inilah sebab kebobrokan umat Islam di mana saja. Ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah wa shadaqa rahimahullah. Kemudian perhatikan, tsumma katsiruna minhum yaqumuna bi'amal shalihah. Lalu dalam keadaan yang sangat memprihatinkan seperti ini, banyak dari mereka semangat untuk mengamalkan amalan yang soleh ini. Dalam keadaan kurangnya ilmu, minimnya pemahaman yang benar, yang ada hanya semangat untuk melakukan amalan soleh. Bagaimana bisa amalan soleh sementara tidak dibangun di atas landasannya yang benar? Mereka semangat untuk infak, mereka semangat untuk bikin masjid, mereka semangat untuk haji, mereka semangat untuk sedekah, mereka semangat untuk jalan-jalan kebaikan, tapi sayang tidak didasari dengan ilmu yang benar. Ini sangat miris sekali. Hanya semangat untuk mengamalkan amalan yang soleh, tapi tidak didasari dengan ilmu yang hak, ma'rifah yang benar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Tsumma katsiruna minhum yaqumuna bi'amal shalihah. Banyak dari mereka semangat untuk menunaikan amalan soleh. Sebagaimana yang disebutkan, semangat untuk pergi umrah, pergi haji, dan amalan-amalan soleh yang lain. Tapi sayang tidak didasari dengan ilmu yang sahih. Walakin la yabtaguna wajhallah kama kuntu ashra'u fil kalimah tsaniyah. Akan tetapi mereka, banyak dari mereka juga, mereka tidak menginginkan, mereka juga tidak ikhlas. Ini juga fenomena juga. Kadang melakukan amalan soleh untuk pamer, melakukan amalan soleh hanya sebagai bentuk formalitas, supaya tenar, supaya viral, supaya ngehit, dan yang semisalnya. Sebagaimana yang saya katakan dalam kalimat yang kedua kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi ini fakta yang ditemui di seluruh pelosok negeri dari hamparan bumi ini, mereka kebanyakannya seperti itu. Kecuali yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-an ad-da'u fil biladil islamiyah wahid. Sekarang kata beliau, penyakit di negeri Islam di mana-mana satu. La farqa bainahuna al-Urdun. Tidak ada bedanya antara di sini Urdun. Enggak, beliau kok di Urdun. Mungkin waktu itu tinggal di Urdun.
Enggak dari Urdun toh Syekh Albani. Di Man, kon di man? Tahu Haman lagi. Syekh Albani kon di. Syekh Albani. Coba kalau ana. Lali aku. Aku gak pada apal pokoknya. Enggak usah cerita-cerita negara-negara, gak pada apal. Wa baina Suria, juga enggak ada bedanya di Syria. Wa bainal Jazair, dan di Jazair. Wa baina Tunus, di Tunisia. Wa baina Libya, juga di Libya. Wal Maghrib, dan juga di Maroko. Semuanya sama, penyakitnya adalah satu. Thumarji ila syarq kulli, lalu setelah ke barat, menoleh ke negeri-negeri barat, balik lagi ke timur. Periksa semuanya, Timur Tengah. Ini negeri dikatakan timur undi toh. Timur itu. Itu mereka orang-orang timur ya. Kalau orang-orang barat, orang-orang Eropa itu. Padahal nek jariapan bumi bunder ya Kak. Ya kabeh ku deh. Bunder kabeh. Lalu engkau balik lagi ke timur. Engkau periksa semuanya. Al-illatu wahidatun, penyakitnya cuma satu. Wa hiya bu'du manil ihtida bi kitabillah wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ma kana alaihi salafus salih. Penyakitnya satu, yaitu jauhnya mereka dari ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah dan pemahaman salaf yang benar. Ini di mana-mana sudah. Maka ini adalah penyakit dan sebab utama lemahnya umat. Kebobrokan negeri Islam adalah dari sisi ini, jauhnya mereka dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah adalah salah satu sebab kemajuan negeri, salah satu sebab kemakmuran negeri. Walau annahum amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama' walakin kadzdzabu, kata Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka beriman dan beramal soleh dan bertakwa, akan kami bukakan barokah dari langit dan juga dari bumi. Karena itu mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebab kemakmuran negeri, sebab keamanan negeri, sebab kemajuan negeri, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Qala al-ana aqul hadha tajammu' al-yamani lil islah yaqinan lam yakum ala asasil kitab was sunnah awalan. Mereka, kata Syekh Al-Albani, partai di Yaman ini secara yakin mereka enggak mungkin dibangun di atas asas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bagaimana bisa sementara partai itu dibangun di atas demokrasi, dan demokrasi adalah kufur. Bagaimana dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah? Gak mungkin bisa. Partai Islam itu gak mungkin bisa. Karena partai harus di atas sesuai dengan undang-undang dan demokrasi. Sementara demokrasi adalah kufur. Bagaimana bisa ada namanya partai Islam? Summa yakinan thaniyan lam yakum ala asasil kitab was sunnah wa manhajis salaf. Dan yang kedua, gak mungkin dibangun di atas manhaj salaf, gak mungkin. Salah tidak ada yang mencontohkan seperti itu. Ana lastu yamanian walakin araftu anna hadzal waqi' fil Yaman. Saya bukan orang Yaman, tapi saya tahu inilah faktanya yang terjadi di negeri Yaman dan di mana saja. Jadi ini peringatan dari beliau rahimahullah untuk menjauhi tahazzubat, berkelompok-kelompok di dalam beragama, dan hendaknya seorang berpegang teguh di atas Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman salaful ummah. Al-khamis, yang kelima, waqala Syekh Ahmad An-Najmi hafizahullah anis sururiyah. Berkata Syekh Ahmad Yahya An-Najmi hafizahullah mengenai kelompok sururiyah, yaitu kelompok
dinisbahkan kepada Sururiyah, yaitu Muhammad bin Surur, pengikut pemikirannya Muhammad bin Surur. Famin hadza yatabayyanu anna Sururiyah walidatul ikhwaniyah. Maka dari penjelasan ini kata beliau jelaslah bahwasanya Sururiyah ini adalah walidah, yaitu apa? Anak keturunan ikhwaniyah, sama. Sururiyah dengan ikhwanul muslimin ini sama. Wa tahdu hadwaha, dan mengikuti jejaknya fi sabbil hukam wa la'nihim, dalam masalah mencela penguasa kaum muslimin dan melaknat mereka. Wa in da'a muassisuha annahu 'alal manhajis salafi, walaupun pencetus yaitu Muhammad bin Surur, dia mengaku di atas manhaj salafi, illa anna wa Sururiyah alladhi 'allimnahu khilafu dzalik, walaupun menyeru dan mengklaim bahwasanya di atas manhaj salafi, tapi kenyataan Sururiyah yang kami ketahui tidak seperti itu, kata Syekh An-Najmi. Walastu aqta'u bi anna hadhil jama'ah tabi'atun lahu illa anna al-isma yadullu 'alal musamma. Dan saya enggak memastikan bahwasanya kelompok ini mengikut dia, kan tetapi yang dari namanya ini menunjukkan apa yang dinamai. Jadi dari perbuatannya bisa dipastikan seperti itu. Wa kaunu yaqulu annahu lam yusammi jama'atahu bi hadzal ism fala'allahu sammaha bi hadzal ism ba'du atba'ihi. Dan keberadaan pencetusnya tidak menamai kelompoknya dengan nama Sururiyah, tapi sebagian pengikutnya sudah bisa jadi menamai dengan nama ini. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala man wulli alaihi walid Alaman mulia alaihi walin fara'au ya'ti syai'an min maksiatillah falyakrah ma ya'ti wala yanza'anna yadan min ta'ah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, barang siapa yang telah diberikan kepada dia seorang pemimpin, lalu dia melihat pemimpin tadi mendatangi maksiatnya Allah Subhanahu wa taala, maka cukup bagi dia untuk membenci kemaksiatan tersebut dan jangan sampai memberontak atau mengkudeta pemimpin tersebut." Maka tidak boleh mengadakan kudeta dan khuruj kepada pemimpin selama belum memenuhi syaratnya. Famakana sabbul hukam al-muslimin wa la'nuhum min manhajis salafis salih. Maka bukanlah mencela para penguasa dan melaknat mereka termasuk manhaj salafus salih. Mencela yang sifatnya mengajak untuk khuruj, ini harus diperhatikan. Mencela penguasa yang dilarang adalah mencela yang mengajak untuk khuruj, yaitu seperti mencela person-personnya. Sehingga dari celaan tadi indikasi ia mengajak untuk kudeta atau memberontak. Adapun menjelaskan kebatilan secara umum, baik itu kebatilan penguasa atau kebatilan ulama usu dari siapa saja, ini adalah perkara yang ma'ruf, ini adalah perkara yang masyru', menjelaskan kebatilan karena niatnya bukan mengajak khuruj tapi mengentas manusia dari kebodohan dan menjelaskan akidah yang sahihah. Perhatikan, ini bedanya di sini. Kita menjelaskan keburukan, bukan kita khususkan kepada keburukan para penguasa. Bukan penguasa secara khusus fulan dan fulan, supaya umat itu memusuhi dia dan berontak kepada dia. Kita tidak seperti itu. Tapi kita menjelaskan keburukan mereka dalam artian supaya manusia faham mana akidah yang sahihah, faham tentang pemikiran yang benar, bahwasanya perkara-perkara tersebut bukan termasuk dari perkara Islam. Ini lain, hendaknya difahami. Jadi seperti itu, bukan termasuk khuruj dan juga bukan termasuk pemikirannya khawarij atau apa saja yang mereka tuduhkan kepada seorang yang menjelaskan tentang kebenaran.
Ya, tidak pernah dakwah kita mengajak khuruj kepada hukam. Dakwah kita sudah lebih dari 20 tahun yang diasuh oleh ustaz-ustaz kita, tapi tidak pernah sehari pun mana ada kisahnya kita memberontak kepada penguasa. Ini sebagai bukti nyata bahwasannya apa yang kita dakwahkan bukan termasuk pemberontakan dan juga bukan termasuk permusuhan terhadap ulatul umur, hanya semata-mata memahamkan dan mengentas manusia dari kegelapan syirkiyat wal bidah wal ma'asi. Hendaknya difahami. Jadi lain babnya mengajak untuk khuruj dan memahamkan manusia tentang kebenaran. Karena kebatilan dari siapa saja tetap ditolak dan difahamkan, baik itu dilakukan oleh penguasa, baik dilakukan oleh Pak Kiai, baik dilakukan oleh Pak Ustadz, baik dilakukan oleh Pak Kepala Desa. Siapa saja kebatilan itu harus dijelaskan. Jadi dakwah kita ini bukan dakwah yang baru. Dakwah yang diasuh oleh ustaz-ustaz kita bukanlah dakwah yang baru, tapi dakwah yang sudah berjalan 20 tahun lebih. Tidak pernah. Bahkan para penguasa pun tahu bahwasanya dakwah kita bukan dakwah yang memberontak kepada mereka, bahkan termasuk nasihat untuk umat dan juga untuk mereka juga supaya mereka paham. Maka hendaknya difahami, famaka nasabul hukam al-muslimin wala'nuhum min manhajis salafis salih wala min tariqihim, dan juga bukan termasuk jalan mereka, wala yamuttu ila manhajihim bisilah, dan juga sama sekali enggak ada sangkut pautnya dengan manhaj mereka, enggak nyambung sama sekali. Wa innama huwa manhajul khawarij alladzina yukaffiruna bil kabirah. Hanya saja itu adalah manhajnya para khawarij yang mereka itu mengkafirkan manusia cukup dengan dosa besar. Adapun kita, maka kita tidak mengkafirkan manusia dengan seluruh dosa besar. Tidak semua dosa besar mukafirah, tidak semua dosa besar mengkafirkan. Ada dosa besar yang mengkafirkan dan ada yang tidak mengkafirkan. Lihat dosa besarnya. Kalau syirik, kalau kufur, kalau mencela Allah dan Rasulnya, tentu adalah termasuk kufur yang mengeluarkan seorang dari agama. Tapi kalau dosa besar seperti zina dan yang lain dari termasuk dosa-dosa besar, ini bukan mukafirah. Jadi lain antara pemahaman khawarij dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Qala as-sadis waqad sammaha Syekh Al-Albani kharijiyah asriyah, dan kelompok sururiyah ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah adalah khawarij di zaman kita, di zaman ini. As-sabiq qala Syekh Hamud At-Tuwaijiri an Jama'at Tabligh ma nasuhu. Berkata Syekh Hamud At-Tuwaijiri tentang Jama'at Tabligh, konteksnya, amma Jama'at Tabligh fa innahum jama'atu bid'ah wa dhalalah. Adapun Jama'at Tabligh adalah jamaah kelompok bid'ah, kelompok sesat. Wa laysu 'alal amri alladhi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wattabi'una lahum bi ihsan. Mereka juga bukan di atas pemahaman Rasulullah, bukan di atas contohnya Rasulullah, para sahabatnya, para tabi'un. Enggak ada jamaah apa yang dimiliki oleh jamaah tabligh, enggak ada, enggak pernah, enggak sama dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama hum ala ba'd turuq as-sufiyah wa manahijihim al-mubtada'ah. Jamaah tabligh kebanyakan mereka adalah mengikuti thariqat sufiyah dan manhaj mereka yang mubtada'ah, yang bid'ah. Kebanyakan jamaah tabligh secara keyakinannya mereka adalah sufiyah. Al-thamin wa qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, jamaah tabligh kataba anhum man dhahabu mahum wa darasuhum wa kadabu anhum al-katsir. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, jamaah tabligh sudah banyak yang menulis tentang mereka, yaitu orang-orang yang sudah pernah ikut bersama mereka. Jadi banyak yang taubat dan menulis tentang keburukan jamaah tabligh. Orang-orang yang sudah darasuh, mempelajari, sudah menjalani suka duka bersama mereka. Wa katabu anhumul katsir, dan mereka menulis banyak tentang jamaah tabligh. Wa syakhasu al-akhta'al ati indahum, dan mereka juga sudah mereka sudah merangkum kesalahan-kesalahan yang dimiliki oleh jamaah tabligh. Fa'alaikum an
taqra'u ma kutiba anhum, maka wajib bagi kalian untuk membaca apa yang telah ditulis tentang mereka, liyatabayyana lakumul hukm fi hadza, supaya kalian paham, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Jadi membaca kitab-kitab yang berisi bantahan-bantahan, mendengarkan taklim-taklim yang berisi bantahan-bantahan, yang berisi tentang penjelasan kesalahan-kesalahan kelompok, ini wajib, ini harus, supaya seorang itu paham. Apabila nggak paham, nggak mau dengarkan bantahan-bantahan, nggak mau dengarkan kitab, nggak mau baca kitab-kitab yang isinya bantahan, lenga-lenga koyok wedhus kopok, nggak paham apa yang dipermasalahkan. Jadi kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kalian hendaknya membaca kitab-kitab yang membicarakan tentang jamaah tabligh kayak apa saja. Seperti apa jamaah tabligh itu? Seperti apa kelompok-kelompok sesat itu? Supaya kalian paham. Qultu wa hakadha sa'il ulama sunnah as-salafiyyin, demikian juga para ulama salaf, ulama sunnah salafiyin, mereka semuanya mutabbiquna 'alal hadar wat tahdhir, mereka semua sepakat untuk memperingatkan, untuk berhati-hati dan memperingatkan. Al-hadar itu berhati-hati, kalau tahdhir memperingatkan yang lain. Hadar itu hati-hati sendiri, kalau tahdhir memperingatkan yang lain. Minat tahazzubat al-bid'iyah allati awrasat al-adawata wal baghdha. Berhati-hati dan juga memperingatkan dari tahazzubat yang muhdatsah, yang menimbulkan permusuhan dan kebencian, wal hiqda wal ikhtilaf al manhi anhu syar'an. Jadi sebenarnya yang membuat kerancauan, yang memecah belah umat ini adalah orang-orang yang berkelompok, orang-orang yang berpartai, orang-orang yang berorganisasi. Inilah para tukang pemecah belah umat, yang menjauhkan umat dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang mengkotak-kotak manusia. Adapun salafiyun, adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengajak untuk bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah, membangun manhaj yang satu, membangun akidah yang satu, membangun agama yang murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya yang bikin perpecahan, membikin perselisihan, membikin runyam bumi ini adalah orang-orang yang berpartai, orang-orang yang berorganisasi, orang-orang yang berhizab, yang mereka menjauhkan dari pemahaman akidah yang benar, pemahaman akidah yang agama yang benar. Falzam akhi tariqahum, maka ikutilah wahai saudaraku jalan mereka. Wasluk darbahum hatta tahda bil amani wal ihtida fid darain, dan ikutilah jalan mereka supaya engkau mendapatkan keamanan dan juga petunjuk di dua dar, yaitu darud dunya dan darul akhirah. Qala ta'ala ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah, maka dengan hidayahnya mereka, seperti mereka lah hendaknya engkau meniru. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniru jalannya para salafus saleh, jalannya para anbiya. Wa ba'd faqad kana hadza minni tamhidan lil muqaranah al mukhtasarah. Setelah ini, maka semua yang telah saya sebutkan di awal ini adalah tamhid, sebagai pendahuluan, sebagai persiapan untuk tema yang berikutnya, yaitu muqaranah, perbandingan ringkas antara kelompok-kelompok di zaman kita ini. Sa'ilan al-maula an yaj'ala dzalika miftahan lidharil haqq wa qabulihi wa ittiba'ihi. Berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang demikian itu sebagai kunci untuk membuka, untuk menampakkan kebenaran, dan agar ia diterima dan diikuti. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Fa ilal muqaranah wa minallahi nastamid al-i'anah. Jadi sebelum ini hanya sekedar tamhid, persiapan atau pendahuluan sebelum kita melihat muqaranah, perbandingan beberapa perbandingan. Yang semua ini diambil, dicuplik dari kitab beliau yang lain, yaitu Irsyadul Bariyah. Baik, insyaallah perbandingannya akan kita ambil di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.